dari kelas 2A Fakultas Hukum. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas hukum perdata, yaitu menjawab dan menjelaskan soal yang telah diberikan dosen kepada saya. Adapun soal pertama yaitu jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk Recht, yang sumbernya pada Burgerlijk Wetboek atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata adalah salah satu jenis hukum di Indonesia yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Contohnya yang kerap ditemukan adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang kepada seorang lainnya. Adapun contoh hukum perdata lainnya ialah masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan subjek dan objek hukum perdata. Adapun objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Biasanya, objek hukum inilah yang menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Dan mengenai subjek hukum atau disebut Recht subjek menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kemudian soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ajas konkordasi? Yaitu ajas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu, untuk diberlakukannya juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Sehingga hukum Eropa yang diberlakukan kepada pihak Belanda pada masa itu dikenai juga oleh bangsa Indonesia. Kemudian soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Pluralisme hukum secara hukum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam atau disebut pluralitas. Artinya, sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum, di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum lainnya. Kemudian, pengertian unifikasi. Unifikasi hukum adalah pernyataan hukum yang berlaku secara nasional atau pernyataan pemberlakuan hukum secara nasional. Kemudian soal nomor 5. Jelaskan penyebab terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 ISJO, pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi di bidang hukum perdata, faktor golongan penduduk masih tetap memainkan peranan. Kemudian soal nomor 6, yaitu jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja yang mempunyai wewenang berbuat. Untuk mengetahui apakah orang itu wewenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi, yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. Wewenang berbuat ada dua pengertian. Yang pertama, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, bisa disebut backwarm dan capable.
kecakapan atau kemampuan berbuat menurut hukum. Yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum, disebut default atau kompeten, kekuasaan atau kewenangan berbuat. Pada dasarnya, setiap orang dewasa adalah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Akan tetapi, apabila dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila, tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, dia disamakan dengan orang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, atau disebut dengan unbequem incapable, diatur dalam pasal 330 KUH Perdata. Kewenangan berbuat pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban. Kemudian yang mempunyai wewenang berbuat ialah yang pertama, setiap orang memiliki kewenangan berbuat sejak ia lahir, bahkan sejak ia berada dalam kandungan, asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki. Pasal 2 KUH Perdata. Yang kedua, sudah dewasa atau cakap hukum. Kemudian yang ketiga, memiliki kesehatan akal atau tidak gila. Kemudian yang keempat, bisa dilihat dari faktor perilaku. Kemudian soal nomor 7, yaitu sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak wewenang berbuat. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah kawin. Yang kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Maksudnya ialah jika orang dewasa tersebut berada dalam keadaan dungu, idiot atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Yang ketiga, orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian yang keempat, tidak setiap orang belum dewasa dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Contoh, anak perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun dapat melakukan perkawinan. Kemudian yang nomor 5, orang dewasa yang tidak berkepentingan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Contoh, penyewa rumah tidak berwenang menjual rumah yang disewanya karena rumah itu bukan miliknya. Kemudian soal nomor 8, yaitu jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata. Seperti yang kita ketahui, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai pasal 11 mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Adapun syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Kemudian yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Kemudian yang kelima, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
Kemudian syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan, di mana perkawinan itu akan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan atau dilaksanakan lisan atau tulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai sesuai dengan pasal 3 sampai dengan 5. Yang kedua, setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut melalui pasal 6 sampai dengan 7. Kemudian yang ketiga, apabila semua syarat telah dipenuhi pegawai pencatat perkawinan, membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Kemudian hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan pasal 8 sampai dengan 9. Kemudian soal nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pemisahan harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri yang masih awam mengenai perjanjian pisah harta. Kemudian soal nomor 10, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Perwalian berasal dari kata wali, mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balik, yaitu berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian soal nomor 11, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kartel dan siapa saja yang dapat ditempatkan di bawah kartel tersebut. Yaitu pengampuan atau kartel dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan, handlecting. Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberikan kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Minderjari. Pada dasarnya, seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang dewasa tersebut berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan sesuai dengan pasal 433 KUH Perdata. Mungkin cukup sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.